Selamat datang kembali di mata kuliah nol atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai Introduction to OOP. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan cek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai pemahaman dasar dari OOP dan juga mengapa kita sulit ya kalau di pembelajaran objek oriented ini, dan banyak yang merasa skeptis ya, ragu-ragu tentang penggunaannya. Kemudian di bagian kedua saya menjelaskan tentang contoh secara abstrak mengenai kelas dan objeknya. Saya memberikan contoh bank account atau rekening bank ya, begitu. Nah, di bagian ini saya coba mendemokan secara langsung ya, membuat kelas kalau di pemrograman. Saya menggunakan Visual Basic hanya untuk menunjukkan secara visual, khususnya komponen-komponen seperti button yang sangat sederhana. Ya, label sebenarnya juga bisa, ya, combo box juga bisa, semua sama. Tetapi semua ini hanya saya tunjukkan untuk memberi pemahaman bahwa kita tuh seharusnya memang menggunakan OOP kok, untuk efisiensi, untuk kemudahan. Ya, bukan untuk gagah-gagahan begitu, bukan. Ya, kita akan lanjutkan ke demonstrasi dulu. Ya, di demo ini saya menggunakan Visual Studio 2017 yang Community Edition, jadi yang gratis. Ya, saya hanya menunjukkan pembuatan kelas dan secara visual ya. Jadi misalnya seperti di sini, kalau kita masuk ke toolbox misalkan, nah ini semuanya kan kelas yang pada saat kita drag ya, dan ini semua sama ya kalau di bahasa pemrograman yang berbasis visual begitu, maka semua yang ada di toolbox ini juga akan kita temui secara umum ya. Jadi misalnya button, checkbox segala macam ini kan fungsinya familiar ya bagi user atau pengguna, apalagi bagi kita yang developer misalnya. Yang misalnya kita membuat button begini. Nah, ini kan dari kelas saya buatkan sebuah objek ya. Seperti ini. Ya. Kalau saya buat lagi, nah ini berarti objek kedua. Ya. Yang sebenarnya dua-duanya sama-sama kelas button. Button 1, button 2, tapi memiliki properti yang berbeda-beda. Satu misalnya, yang button 1 ya, dia memiliki properti seperti yang di sini misalnya. Saya carikan misalnya size-nya, nah ini. Ya. Properti size-nya atau properti ukurannya 209,75 karena lebarnya 209 ya. Kemudian tingginya 75 pixel. Ya, seperti di sini nih. Tetapi kalau saya klik di button kedua ya. Jadi kalau saya klik di sini tadi, maka propertinya ini adalah 209,75 ya, size-nya. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik di sini, maka size-nya akan berbeda lagi. Nah, kalau saya zoom, nah ini size-nya 75,23. Jadi propertinya berbeda meskipun dia sama-sama kelas button karena dia objek yang berbeda. Analoginya sama dengan contoh di video sebelumnya, rekening bank. Sama-sama rekening bank tapi beda nomor rekening, beda saldo. Ya. Nah, ini yang secara sederhana bahwa ini semua kelas yang kalau kita drag ke sini ya ini objek jadinya yang berbeda-beda. Sekarang saya coba membuat yang baru. Saya membuat satu kelas baru. Anggap saja namanya
test class begitu. Ya, saya perbesar. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini test class yang kalau di Visual Basic ini langsung otomatis jadi public ya. Kalau di tempat lain atau di pemrograman lain berbeda-beda. Ada yang kita langsung ngetik di satu tempat yang sama. Nah, kalau seperti ini dia dianggap modul yang berbeda sehingga dipisahkan ya, dipisahkan. Kenapa kok dianggap modul yang berbeda? Karena kalau seperti di desktop begini kita bisa membuat kelas yang terpisah yang dikompil dan nah itu enkapsulasi sendiri begitu ya. Enkapsulasi sendiri. Oke. Misalnya seperti yang di contoh sebelumnya ya. Saya membuat satu objective baru gitu ya. Misalnya integer begitu ya. Private x angka integer misalnya begini. Nah, ini berarti saya mempunyai object sendiri yang variabel sendiri ya, hanya berlaku di dalam kelas. Kalau kita di VB ini tanpa private juga bisa ya. Dim gini aja sudah private ya secara otomatis. Ya. Atau kita juga bisa membuat yang public yang bisa diakses di luar. X angka public gitu ya. As integer. Nah, begini. Sama saja. Atau kita juga bisa membuat properti X angka properti ya. Maka dia ada get setnya. Nah, kalau ini kita dibantu dengan editor ya, jadi diketikkan supaya tidak lupa gitu bahwa get pasangannya set gitu saja. Seperti tadi misalnya kalau get itu mengembalikan nilainya, misalnya saya ambil dari angka yang sudah ada saja ya, dari variabel yang sudah ada saja. Yang di sini x angka sama dengan value. Sorry. Nah, begini sederhana. Ya, bagaimana cara menjalankannya di sini? Ya, cara melihatnya. Ini misalnya saya kasih label saja supaya terlihat ya. Saya kasih satu label. Ini coba saya perbesar saja. Misalkan 14 lah. Nah, kelihatan ya. Saya akses di button 1 ini misalnya. Nah, saya akan membuat objeknya dari test class tadi. Karena test class tadi nggak ada isinya ya. Isinya hanya variabel dan properti gitu misalnya. X test class. Nih. Karena dia di dalam proyek yang sama ya, pasti dikenali. Karena tadi juga public ya. Tapi kalau private beda lagi ceritanya nanti. Ya. Kemudian saya set misalnya X test class. Nah, kalau seperti ini, maka yang ini kan kelasnya, yang ini objeknya. Kalau kita sudah mendeklarasikan menjadi objek, maka yang ini sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku di pemrogramannya yang objeknya ini. Jadi seperti base itu tadi. Ketika kita sudah ngomong base, kemudian kita sudah menurunkan jadi objek sampai dengan merek, ya, mini base, merek Mercy misalnya, atau merek Hino. Ya kita nyebutnya itu mini base Hino yang ada di pojok kiri itu, tolong saya minta catnya diganti menjadi hijau. Kemudian dikasih stiker ini, dikasih aksesori ini, nah begitu. Sama dengan di sini. Ya. Atau kalau rekening bank, tolong rekening bank miliknya Bapak X. Nah, itu diatasi masalahnya karena kemarin buku tabungannya hilang. Nah, sama seperti ini. Ini objeknya sudah kita akses class. Tadi ada properti. Nah, misalnya ini X angka prop. Nah, di sini misalnya jadi blur, maaf. Nah, kita bisa melihat ada X angka prop, X angka public. Ya. X angka prop, X angka public yang muncul di sini
Kenapa kok muncul? Karena dua-duanya sifatnya publik. Sedangkan yang X angka sifatnya private, sehingga dia dibungkus, dienkapsulasi begitu. Sedangkan yang X angka property bisa dilihat di situ ikonnya, bentuknya apa itu? Kunci pas ya. Dan yang satu X angka publik ya, berbentuk kotak, itu berarti variabel ya. Object state, yang satunya property ya. Bisa diakses karena dua-duanya bersifat publik sehingga bisa dilihat dari luar. Sedangkan yang X angka tidak bisa dilihat dari luar begitu. Misalnya saya buat X angka publik, saya kasih sama dengan 10, atau X text class tadi X angka property, karena ini tipenya sama-sama integer, saya buat 100 ya. Kemudian misalnya saya tampilkan di dalam label tadi ya, sampai tampilkan di dalam label tadi X test class X angka prop, misalnya begini. Kalau pengen lebih idealis ya, lebih sempurna, ini harus dijadikan string dulu karena dia integer. Tapi kalau di sini bebas ya. Jadi sama saja ya. Ingat yang ini tadi karena dia public ya, karena ini property maka dia secara otomatis jadi public, kecuali kita kasih private. Nah begini, maka ini akan menjadi hal yang berbeda ya. Tapi defaultnya ya, defaultnya dia akan menjadi public. Sedangkan X angka ya, X angka yang ada di sini ini karena ini dim atau tadi saya sebut sama saja dengan saya berikan kata-kata private ya, maka dia tidak terlihat. Maka X angka ini adalah terenkapsulasi, terbungkus begitu ya, terbungkus. Jadi misalnya Anda kalau makanan begitu ya, ada bahan-bahan makanan yang kita tidak bisa lihat di dalamnya, tapi ada bahan makanan yang kita bisa cek ya di dalam situ. Nah ini tadi yang X angka prop ya, propertinya begitu ya, hal yang sederhana. Nah sekarang saya akan membuat turunan, atau tadi yang saya sebut di video sebelumnya juga saya sebut inheritance. Saya buat kelas baru misalnya, karena di situ sudah ada button, saya buat button saja, kelas button. Oke. Nah saya sebutkan tadi sebenarnya semua yang ada di sini ya, yang ada di toolbox ini sebenarnya adalah kelas juga ya, yang mayoritas ya, mayoritas, tidak semuanya, mayoritas bisa diturunkan. Kenapa harus diturunkan? Karena kita mengambil sifat-sifatnya, kita mengambil metode dasarnya. Misalnya kalau seperti ini button, kita mengambil sifatnya. Sifatnya apa yang ada di properti ini semua, mulai dari background image, bisa dikasih image ya di belakangnya, mulai dari fontnya, mulai dari flat stylenya, mulai dari teksnya. Misalnya dari fontnya, oh dia punya sifat huruf yang bisa diberikan ukuran tertentu, nama font tertentu yang tergantung dari font yang sedang terinstall di Windows ini, misalnya begitu ya. Nah sama dengan tadi misalnya saya contohkan base ya, super kelasnya atau kelas yang paling tinggi adalah mobil, kendaraan, dengan sifat dasar misalkan memiliki roda lebih dari 4 ya, memiliki roda lebih dari 4. Nah memiliki roda lebih dari 4, kemudian turun ke base. Apa ciri dasarnya base misalnya? Oh jumlah penumpangnya misalkan lebih dari 10, roda minimal 4, minimal kan ya. Jadi ada base yang rodanya double ya, itu bisa jadi rodanya 8, bisa jadi rodanya 6, bisa jadi rodanya lebih dari 8 ada juga ya. Nah masalah ukurannya mungkin lebih panjang dari
5 meter misalkan begitu. Ya. Dan jumlah penumpangnya lebih dari 10 misalnya. Jumlah penumpang lebih dari 10, maka dia bisa dikategorikan bis. Itu sifat-sifat dasarnya. Ya. Nah, kemudian turun lagi. Ya. Dari bis tadi ada mini bis, ada high roof tadi atau jet bus begitu ya. Ada yang bis tingkat misalnya. Tapi semua sifat dasarnya adalah sifat dasar bis yang ditambahi. Sehingga tidak perlu meng-create dari awal. Ya, misalnya bis tingkat. Nah, sifat dasarnya bis, roda minimal 4, jumlah penumpang lebih dari 10, panjang lebih dari 5 meter. Tetapi ditambahi, ini punya lantai 2. Ya, lantai 2-nya tadi bisa diisi dengan penumpang. Nah, begitu. Ya, bisa diisi dengan penumpang. Sehingga itu turunannya. Nah, sama dengan seperti di sini, saya mau membuat button saya sendiri. Ya. Kalau di aplikasi, buat apa saya buat button sendiri? Ya, ini sudah ada button kok. Lah, mbok saya tinggal drag and drop kan bisa. Nah, ingat. Contoh, saya kasih contoh button yang perlu kita buat sendiri. Saya kasih contoh di button kedua ini. Saya membuat button misalnya begini. Button close. Simple ya. Ini hampir di setiap aplikasi ada. Button close. Nah, ternyata button close di aplikasi saya ini punya sifat khusus, punya metode khusus. Bahwa button close ini warnanya itu selalu merah. Kemudian warna teksnya itu selalu putih untuk menyatakan perbedaannya atau fokusnya. Ya, bahwa kalau ada tombol yang warna merah itu untuk close. Ya, dari sistem analisnya sudah bilang seperti itu. Buatlah tombol close itu warnanya background merah, tulisan putih supaya nanti kalau training itu lebih mudah. Ya, ini propertinya tadi seperti rekening bank tadi ada saldo, ada nomor rekening. Nah, ini sama. Ini warna dasarnya merah, warna fontnya putih. Ya. Kemudian metodenya, nah misalkan metodenya di sini itu semua sama. Meskipun itu nanti di data customer, data transaksi penjualan, pembelian, barang masuk semua sama. Ya. Jadi semua selalu membuat pesan. Ya. Yakin akan menutup gitu. Atau misalnya kalau kita di Windows itu are you sure? Nah, begitu ya. Kemudian begini. Ya, atau selalu dikasih warning misalnya kalau bahasa Indonesia yakin sudah menyimpan semua data. Nah, kemudian dikasih yes or no misalnya begitu ya. Misalnya dikasih caption konfirmasi. Ya. Kemudian dikasih lagi misalkan buttonnya misalnya. Nah, kasih yes no misalnya begitu. Ya. Nah, misalnya ini yes no ya. Begitu. Ya. Yes no berarti jika misalnya begitu ini sama dengan yes, maka dia melakukan apa begitu. Kalau no dia akan melakukan apa. Nah, ini semua sama. Ya. Sifatnya semua sama. Kemudian karena sifatnya sama dan anggota developernya banyak, ya maka dibuatkan kelas harusnya. Supaya apa?
Ya supaya muncul di toolbox ya. Jadi nanti kalau ada developer baru masuk, Mas nanti kalau close pakai tombol close-nya standarnya kita. Oh iya Pak gitu. Yang mana? Yang itu. Ya sudah dikompil dan sudah di enkapsulasi, sudah ditaruh. Nanti harus wajib pakai itu ya, karena ukurannya sudah pas, warnanya sudah pas, fontnya sudah segitu itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu standarnya. Nah itu contoh sederhana. Hanya membuat tombol close. Nanti juga ada lagi tombol simpan misalnya. Semuanya ke database, dan sebelum menyimpan dia harus menggunakan konfirmasi dulu juga. Yakin akan menyimpan data misalnya. Ya, yakin akan menyimpan data. Itu baru tombol. Bagaimana dengan text box atau isian? Nah, tombol text box atau isian yang biasanya standar ini untuk nama. Kalau untuk nama itu maksimal 50 karakter. Tidak boleh diawali spasi, tidak boleh diawali angka. Ya, aturannya kan itu ya, propertinya bahwa nanti isinya seperti itu sifatnya. Kemudian saat dia sudah ngisi, ya keluar dari isian, itu harus dicek dulu apakah betul aturan-aturan tadi sudah terpenuhi. Nah metodenya, maka dia akan membuat if di situ. Ada if-nya. Oke. Nah sekarang isian nama ini ada di banyak form sekaligus. Bagaimana caranya supaya seragam? Ditulis Pak aturannya. Ya, faktanya kalau di lapangan ya, developer itu banyak yang lupa atau pura-pura lupa atau seenaknya sendiri. Ini nggak cocok, ini harusnya ditambah ini. Begitu ditambah ini, yang lain nggak dikasih tahu. Akhirnya apa, kalau bahasa Jawa itu silih genji. Yang satu benar, yang satu kurang. Nggak salah sih, tapi kurang. Begitu dites sama user, loh Mas yang ini kok masih bisa di entry dengan menggunakan spasi ya? Loh nggak bisa Pak, ngotot, tempat saya itu begini. Padahal memang nggak ada checkingnya. Kenapa? Karena nggak ada keseragaman. Tapi kalau itu textbook tadi sudah ditentukan dan dijadikan kelas, kemudian diturunkan oleh semua anggota tim developer dari kelas yang sama menjadi objek yang berbeda, maka semua sama aturannya, nggak akan beda. Bahwa untuk nama itu selalu begitu, untuk alamat selalu begitu. Ya, untuk harga misalnya, saya membuat numerik up-down misalnya, ya, ini tidak terbatas hanya di sini ya, di semua bahasa pemrograman sama. Toh cara pembuatan kelasnya juga sama. Untuk numerik up-down misalnya, saya membuat khusus untuk harga. Bahwa harga itu tidak boleh minus, harus bilangan bulat misalnya. Kemudian maksimal harga itu kalau di kasus ini harganya itu maksimal 1 juta, tidak boleh lebih misalkan. Ya sudah, di set. Harga ini akan mencari turunannya. Kalau ada diskon maka dia akan berbuat seperti ini. Nah itu contoh ya, contoh sederhananya bahwa kita memang butuh ini ya, kita butuh OOP untuk membuat multiple object instance ya dari kelas yang sama. Ya, saya ambil contoh misalnya di sini tadi, saya lanjutkan lagi. Ini saya akan inherit button. Sintak inherit ini nanti beda-beda ya di tiap bahasa pemrograman. Ada yang menggunakan kata-kata extend, ya. Ada yang menggunakan kata inherit seperti ini, ya. Ada yang defaultnya private, ada yang defaultnya public, ya. Tetapi sama, ya, sama-sama melakukan inheritance dari base class. Base classnya di sini adalah button, ya. Base classnya di sini adalah button. Nah, saya inherit button begini, ya. Kemudian saya coba build dulu supaya keluar. Nah, maka seharusnya kita bisa membuat di dalam sini, di dalam form sini. Saya perlebar. Nah, saya akan buat di sini. Dim X button.
plus new class button begini. Kemudian karena ini dia inherit, maka semua properti yang ada di button itu otomatis diambil sifatnya. Jadi misalnya X button titik left gitu ya, posisinya. Posisi anggap aja di berapa ya, 300 gitu ya. Agak ke kiri, titik top misalnya 100. Kemudian saya tambahkan ya. Tambahkan ke form supaya terlihat ya. Jadi semua sifat, nah ini buttonnya tadi kosong Pak. Iya kan saya belum menetapkan teksnya. Misalnya tes kelas. Nah, ini kalau seperti ini banyak X button begini saya bisa menyingkat ya. Nah begini. Jadi saya pakai width. Ini saya tarik ke atas. Nah, ini kita tanpa pakai X button lagi sudah. Hanya pakai tanda titik sudah cukup. Ya. Jadi ini sederhana ya. Contoh sederhana bahwa kita butuh, nah bayangkan ini tadi tes kelas ini adalah tombol close tadi. Ya, tombol close tadi. Kalau saya modifikasi secara sederhana di kelas button ini, ya saya bisa membuat di konstruktornya. Ya, saya bisa membuat di konstruktornya. Misalnya teksnya ini semua properti dari button ya. Saya kasih close begitu. Kemudian saya kasih misalnya seperti tombol close tadi, back colornya apa tadi ya, red misalnya begitu. Kemudian for colornya tadi putih ya. Nah misalnya begini, berarti yang di sini ini teksnya sudah nggak kepake ya. Nah, ya dia akan memiliki. Nah bayangkan kalau kita di setiap form begini, kalau di web ya setiap page ya, di setiap page kita memiliki hal yang sama begini, hanya tinggal dideklarasikan kemudian dimasukkan ya. Bagi Anda yang intermediate atau advance, ya silakan dilewati saja ini ya, jangan dilihat begitu, karena ini audiensnya memang untuk yang pemula ya. Nah ini hal seperti ini ya, misalnya ini kan hanya tinggal menentukan kondisinya ya, kondisi posisinya. Nah sekarang bayangkan lagi, saya akan membuat form baru. Saya akan membuat form baru begini. Kemudian di form ini saya masukkan seperti tadi, saya copy paste saja supaya cepat. Ya, saya masukkan sama. Ya, ini dia ada di sini. Ya, misalnya live-nya saya turunkan sangat ke bawah ya, 400, tetap 300 saja ya. 300, topnya misalnya berapa ya, 50 aja. Oh agak ke bawah ya, agak ke bawah, berarti 300 lah, katakan begini ya. Kemudian ini saya buat yang awal.
buat menjadi startupnya di form 2. Oke, ini kosong ya. Kalau saya runningkan terlalu ya, kelewatan, terlalu ke bawah. Oke, saya anggap aja seperti ini. Oke ya, tombol close di sini. Nah, kemudian dari tim analisnya, sistem analisnya bilang nanti ya kalau kita membuat form baru, membuat transaksi, nah bentuknya harus seperti ini, harus ada tombol close-nya di sini. Ini kalau misalnya nanti saya geser ke bawah, sangat bawah ya, harus ada tombol close-nya. Di atasnya ini nanti ada captionnya, misalnya captionnya nama perusahaannya, kemudian ini logonya, ikonnya dari dari logo perusahaannya ini nanti tidak boleh begini ya, misalnya dia tidak boleh menggunakan minimize, maximize, misalnya begitu. Nah, kemudian pengarahan ke tim developer yang baru. Setelah pengarahan ya seperti biasa yang tadi saya sebut tadi, apalagi kalau developer yang baru lulus ya, fresh graduate, itu biasanya sombong-sombong gitu ya, kemudian wah ini gini-gini, enak begini, bagus begini. Nah, untuk mencegah itu ya kita buatkan kelas saja ya, yang inherit dari sini begitu. Misalnya ini kelas form misalnya ya, maka saya bisa saja inherit form 2. Nah begini ya, saya bisa inherit form 2 yang secara otomatis, nah, karena ini visual saja ya, tapi kalau nanti di bahasa pemrograman lain tidak semudah ini, nanti caranya berbeda-beda ya. Begitu saya inherit form 2, Anda perhatikan yang di sini ya, maka ikonnya kelas form itu akan berubah menjadi form. Kalau saya double klik ya, nah ini beda ya, saya zoom. Nah perhatikan di situ ya, perhatikan di situ bahwa itu berbeda ya, itu berbeda. Nah itu berbeda. Jadi meskipun tulisannya form 2, dia sebenarnya kelas form yang inherit dari form 2 ya, yang inherit dari form 2. Yang ini, nah ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digeser-geser, sudah ya, sudah di sini. Nah bayangkan seperti ini ya. Kemudian misalkan nah di form 2 ini tadi, wah ini harus dirubah sesuai dengan proyeknya, maka teksnya saya ganti, misalnya proyek penjualan PT XYZ misalnya begitu. Pada saat ini diganti, di induknya diganti, maka yang di sini kalau kita build ya, karena ini diganti ya ini juga ikut ganti proyek penjualan tadi ya, seperti itu. Kalau saya arahkan ke kelas, nah ini ya, ini yang kelas form ya, dia juga akan berganti proyek penjualan PT XYZ gitu. Nah sekarang bayangkan lagi jika kita ada di satu software host, Anda sebagai sistem analisnya, kemudian sudah membuat nih satu aplikasi inventory misalnya untuk PT X, sudah jadi, selesai, Anda sudah object oriented full, kemudian dapat job lagi dari PT ABC misalnya, sama persis, hanya ya dirubah-rubah sebagian. Kemudian Anda mau merubah hanya captionnya ini loh, yang dulu PT XYZ sekarang jadi PT ABC ya, hanya merubah caption. Bayangkan kalau itu tidak menggunakan object oriented, kita tidak menggunakan base class begini, apa yang terjadi? Ganti satu persatu, copy paste satu persatu. Tapi kalau seperti ini, kita tinggal mengganti di base classnya, maka semuanya akan ikut sama persis. Kalau sebelumnya misalnya proyeknya orangnya menggunakan bahasa Inggris, close, wah yang ini Pak,
kliennya minta semuanya full bahasa Indonesia, oke, close-nya diganti menjadi tutup misalnya. Hanya mengganti begitu saja. Kalau di proyek yang sesungguhnya itu akan jungkir balik kalau kita tidak menggunakan OOP, begitu. Jadi sekali lagi yang saya sebut di awal bahwa ini kita butuh, tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk supaya kelihatan keren, tapi untuk efisiensi, untuk kemudahan. Dan yang saya tunjukkan ini hanya sebagian kecil dari kemudahan yang bisa kita dapat, ya, yang bisa kita dapatkan, begitu, ya. Kalau saya ambil ya, misalkan, ya kalau di sini misalnya kita kalau menggunakan yang community edition ya, kita bisa melakukan view kelas diagramnya, atau biasanya kita menggunakan tool UML ya. Misalnya saya view kelas diagram, maka ini kita bisa melihat ya. Nah, ini tadi form 2 dia menurunkan kelas form di sini. Sedangkan ini kelas button ya. Ini metodenya kelihatan semua. Ya, kalau kita tunjukkan base classnya, atau ada yang bilang parentnya, ada lagi yang bilang orang tuanya ya. Jadi ini base classnya ya. Nah, ini base classnya. Ada yang bilang lagi ini parentnya, ini ya. Sedangkan ini adalah childnya atau anaknya ya, atau inheritnya ya. Dia diturunkan dari button ini tadi. Oke. Kalau seperti yang di sebelahnya, nah ini, maka yang form 2 ini merupakan child dari class form itu child dari form 2. Tapi kalau saya sebutkan lagi di sini, saya viewkan base kelasnya ya, maka ini dari form. Saya geser supaya kelihatan. Nah, begini. Ini induknya. Oh, di sini dia bisa diasumsikan seperti super kelasnya. Ini form ini ya, bahwa dia menurunkan form 2, dia juga memiliki objek form 1 yang sama-sama diturunkan dari kelas form, begitu ya. Sedangkan yang ini, task kelas ini, dia independen ya, karena dia tidak inherit dari manapun ya, dia tidak inherit dari manapun ya. Biasanya kelas diagram ini bisa melakukan reverse ya, reverse engineering ya. Nah, saya di sini saya kasih tambahan properti misalnya, begitu. Warna khusus misalnya. Ya. Maka dia ada di sini. Ya, bisa kita modifikasi secara visual, atau kalau di listingnya ya di sini. Nah, ini dia akan diketikkan, kita hanya dibantu saja. Ini sementara kan dia return nothing ya, karena nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau saya buat misalnya ya, misalnya begini ya, bisa saja. Ini saya gantikan itu string itu jadi string ya. Maka ini return X warna begini. Set ini saya samakan X warna. Saya samakan jadi string.
Ini saya set misalnya jadi sama saja ya ini ya. Mana tadi ini? Ini ya. Ini kan saya set kan jadi value-nya dia. Misalnya tadi value aja. X warna sama dengan value. Nah begini. Sama saja sih sebenarnya. Saya set dari sini ya bisa. Saya set dari sini ya bisa. Nah ini kalau kita melihat secara visualnya ya, ini warna khusus, maka dia akan berganti di sini. Ya, dia akan berganti di sini. Ini. Ini string. Ini value-nya. Karena tipenya string ya string. Begitu. Kalau misalnya saya set menjadi tipenya color ya jadi color begitu. Ya, jadi color. Oke. Ya, ini secara sederhana kalau kelas diagramnya. Secara simpel saja. Ya, tadi button saya inherit dari kelas button saya inherit dari button. Form, kelas form saya inherit dari form 2 untuk kepentingan keseragaman dan inherit lagi dari base class form begitu. Ya, ini secara simpel saja. Yaitu kenapa tadi saya sebutkan di awal bahwa ini saya menggunakan Visual Basic ini hanya sekedar Visual Studio ya, untuk memudahkan saja melihat secara visual ya, tanpa banyak mengetik, tanpa apa, tapi nanti pada akhirnya ya sama ya. Dan kalau kelas-kelas ini dipisah dalam proyek yang berbeda, sebenarnya ini kan kita bisa lebih enkapsulasi dan bisa di compile sendiri ya, dan itu semua sama di bahasa pemrograman ya, yang high level language, sehingga waktu diinheritkan itu dia betul-betul terbungkus, tidak bisa dilihat lagi. Sama dengan ini tadi form 2 tadi, waktu saya membuat tombol close, karena saya membuatnya dienkapsulasi di sini private ya, dalam mode private, maka tidak akan terlihat, bahkan di sini juga tidak terlihat, dia hilang ya, karena saya memang sengaja private. Tapi kalau saya misalkan masukkan di sini tombol, nah ini tadi kan kelas button ya, saya masukkan sebagai tombol di sini begini ya, saya kasih text close misalnya begini, kemudian saya perbesar. Nah oke, semua nanti close-nya pas di posisi ini, yang ini saya buang ya, karena saya menempatkannya secara visual, tidak dari listing ya, jangan dibuang, nanti bisa jadi jejaknya. Nah begini, sama saja sebenarnya dengan ini, cuman ini kan saya manual, ini saya drag and drop ya. Kalau saya build ulang ya, maka yang kelas form tadi ya, ini ikut nanti kalau saya running. Nah ini kelas form ya, kelas form, bukan yang dari form 2. Dia akan ikut berubah ya ukurannya, tombol close-nya ini juga sama ya, sama persis. Jadi tidak tidak akan berubah begitu ya, dia tidak akan berubah tombolnya. Kenapa? Karena sudah dienkapsulasi di sini. Nah ini sudah dienkapsulasi di sini ya. Kalau sudah dienkapsulasi ya, kalau sudah dienkapsulasi ya nggak akan bisa diapa-apain, kecuali ini dibuat public ya. Tapi di sini saya tidak membuat dia menjadi public ya, saya tidak membuat dia menjadi public ya, saya tidak membuat dia menjadi public, sehingga saya biarkan ini menjadi
private ya, karena defaultnya ya, memang dia private ya, defaultnya memang dia private, bukan public begitu. Ya kalau di sini ada di property modifier ini ya. Nah ini public, protected friend begitu ya, dia defaultnya friend ya di shadow ini. Tapi kalau saya set public misalnya ya, kemudian saya build ulang ya, seharusnya memang bisa dimodifikasi begitu ya. Ini nanti ini bisa dimodifikasi nanti tombolnya sebentar. Maaf ya, jadi ini kalau sudah di build ya, sudah di build ulang ya, ini karena dia public maka dia bisa di set begini ya. Nah ini masih bisa saya geser ya, tapi kalau misalnya ini saya set balik, kembali lagi saya kembalikan lagi menjadi friend ya, kemudian saya build ulang ya, seharusnya ya. Oh ini masih belum rebuild ya, karena dia masih friend. Saya buat private saja kalau begitu ya. Ya kalau dia private dia nggak akan bisa diakses begitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau. Nah ini dia nggak mau karena ini private, jadi hanya punyanya ini saja, nggak boleh keluar begitu. Tapi kalau sudah saya naikkan lagi menjadi friend, nah lain ceritanya. Kalau saya build nggak ada masalah ya, karena dia bisa ya, tapi masih bisa diobrak-abrik begitu ya. Itu contohnya yang di sini, sehingga ya ini sudah tetap ada di sini. Kalau ini saya rubah captionnya, dia akan ikut berubah di sini ya. Dari childnya dia akan ke sini. Kalau ini saya rubah juga posisinya, dia akan juga ikut berubah begitu ya. Hal-hal yang kelihatan sederhana ini masih ya, tetapi sangat membantu ya. Bayangkan kalau ini ada di web ya, ada template-nya Pak gitu ya. Nah biasanya pakai Bootstrap dan teman-temannya begitu, sehingga semua page-nya akan bersifat sama ya. Itu objek oriented secara umum. Kita akan nanti lanjutkan lagi bagian objek oriented ini di bab yang berbeda. Jadi ini masih sampai di inheritance. Nanti di bab yang berbeda ada polymorphism, yaitu override dan overload, yang intinya sama. Intinya tentang reusability, tentang digunakan ulang ya. Nah pada saat digunakan ulang ini nanti, maka tekniknya akan melebar kemana-mana ya. Ada shadow, ada public, private, jangkauan segala macam, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat panjang. Kan memang seharusnya objek oriented ini menjadi satu mata kuliah yang tersendiri ya, tetapi di banyak kampus sekarang dijadikan satu, entah itu di dalam konteks bahasa pemrograman atau algoritma pemrograman ya, karena dianggap bahwa semua bahasa pemrograman sekarang sudah high level language ya, tidak ada lagi yang murni struktural ya. Tapi faktanya ya, seringkali kalau sudah diajari objek oriented yang biasanya dipisah antara teori dan praktek, maka di kalangan mahasiswa khususnya itu mengabaikan. Hanya sebagian kecil yang betul-betul memperhatikan dan menerapkan itu di pemrogramannya ya. Sebagian malah mengabaikan dan enak copy paste aja begitu. Kemudian nanti kalau di lapangan ketemu satu tim yang full menggunakan objek oriented, berpikir keras dan menuduh akhirnya, saya di kampus
nggak diajari begini kok. Nah, padahal ya diajari, hanya nggak memperhatikan itu saja. Atau tidak kelihatan gunanya. Karena menganggap itu teori yang nggak ada manfaatnya di kemudian hari. Sama dengan anak SD diajari matematika, SMP diajari matematika, SMA diajari matematika. Bagi Anda mungkin beberapa dari Anda dan mayoritas saya yakin itu, kalau Anda di SMA misalnya diajari integral, Anda kan berpikir 1000 kali. Terus integral ini loh nanti kalau di kehidupan nyata saya buat apa? Saya buat ngitung apa? Oh, nggak kepake kok. Tapi kalau Anda waktu SD misalnya diajari matematika soal cerita juga sama. Diajari soal cerita menghitung jumlah kelereng. Budi memiliki kelereng sekian, kemudian begini. Budi memiliki buah apel sejumlah sekian, begini. Sering kali juga bingung, buat apa sih? Tapi kalau misalnya diajari mata uang rupiah, yang saya tahu sendiri ya dari anak saya sendiri, kalau diajari rupiah, karena ya tiap hari kelihatan begitu. Dan waktu disuruh membuat contoh video pengerjaan dengan uang biasa ya kelihatan, benar-benar kelihatan. Dan tiba-tiba bisa melakukan perkalian. Bukan tiba-tiba bisa, tapi ya karena tahu aja secara real. Oh begini toh. Kalau 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Kenapa? Karena ada alatnya dipakai. Ya sama dengan ini. Kalau saya berusaha mengajarkan dengan cara, kalau di beberapa slide, beberapa buku referensi apalagi yang bahasa Indonesia ada namanya kelas hewan berkaki 2. Super kelas kemudian diturunkan menjadi apa? Bebek atau ayam. Bebek cirinya begini, ayam cirinya begini. Anda yang belajar pemrograman terus berpikir 1000 kali, lah ngapain, apa hubungannya bebek dengan bahasa pemrograman? Apa hubungannya ayam dengan bahasa pemrograman? Tapi kalau saya membawanya ke arah yang begini, button, ya nanti kemudian mungkin yang lain lagi, nanti user control ada label misalnya bisa berkedip-kedip segala macam ya, ceritanya jadi beda ya. Oh iya ya, ternyata itu penting loh. Penting dan harus dilakukan ternyata. Nah begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bab yang berbeda, yaitu mengenai polymorphism ya. Dan saya akan berusaha membawa langsung ke seperti ini. Bagi Anda yang nanti menggunakan bahasa pemrograman lain, silahkan. Saya tidak mengajari sintak di sini ya. Saya mengajari dengan menggunakan tool ini, ya ini tool alat saja. Yaitu hanya karena ini paling cepat itu saja kalau dieksekusi di laptop saya, dan paling mudah karena untuk compile build segala macam ya, cuman jadi satu aja ya. Cuman jadi satu dan tidak berbasis konsol, sehingga kelihatan sudah itu ya. Kelihatan saja sehingga saya tinggal pindah-pindah saja ya. Kalau Anda nanti mengaplikasikan ke bahasa pemrograman yang lain ya silakan ya, nggak ada masalah ya. Saya di sini misalnya hanya menggunakan button ya, cepet gitu. Kita semua tahu button karena sifat dasarnya kita setiap hari menggunakan ya. Kita setiap hari menggunakan button begitu ya. Kita setiap hari menggunakan button untuk mengklik ya. Kita setiap hari ketemu itu di Office, di aplikasi yang lain. Saya menggunakan form biasa begini ya karena biasa saja. Saya menggunakan kelas diagram begini ya karena ini tidak perlu keluar lagi dari perangkat yang sama, dari tool yang sama untuk membuka tool yang lain. Misalnya saya harus menggunakan StarUML atau Rational Rose, ini kan gratis, ini community edition ya. Saya hanya menunjukkan bahwa ini loh inheritnya, ini loh induknya button, ini loh induknya form. Nah itu saja, tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi ya. Karena kalau kita belajarnya terlalu tinggi,
katanya orang Jawa kesampluk lawang gitu ya, kejedot pintu begitu. Ya kita mulai dari yang awal. Begitu kita sudah tahu bahwa yang awal ini mudah, harapan saya adalah Anda bisa tertarik untuk mengembangkan lebih jauh. Dengan konsep yang sama, ya, Anda bisa mengaplikasikannya ke bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal bahwa apapun nanti Anda gunakan gitu ya, bahasa pemrograman apapun, silahkan. Kalau Anda pegang konsepnya, tidak akan pernah merasa kesulitan. Demikian sementara untuk bab Introduction to OOP. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.